Oke, sudah ada 31 partisipan. Kita mulai saja ya, biar waktunya tidak ini sudah lewat 5 menit. Kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Coba sebelumnya, kalau sudah mendengar suara Ibu, bisa anggukkan kepala kalian. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ya. Om Swastiastu. Selamat pagi, siswa kelas 12 semua. Sekarang adalah pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu. Tetap sama ya, tidak berubah. Jadi kalau mungkin yang kelas lain atau guru pelajaran lain gurunya berbeda-beda, mungkin kalau bahasa Indonesia tetap Ibu dan semoga tidak membosankan ya. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas masih lanjutan dari teks editorial, tapi apa bahasannya kita lihat sekarang. Ya, kita akan merancang teks editorial. Oke, kalian masih ingat dengan pelajaran beberapa minggu yang lalu? Kalau masih ingat, nanti silahkan angkat tangan kalian. Ibu akan kasih pertanyaan buat kalian. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan dua saja deh, 3 terlalu banyak. Sebutkan 2 perbedaan antara fakta dan opini. Silakan yang bisa angkat tangan ya. Oke, kita cepat saja ya. Oke, pendatang baru. Ini Kadek Cipta Dewi, silakan. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Cipta. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan fakta dan opini. Oke. Yang pertama, fakta. Fakta itu merupakan benar-benar terjadi atau kenyataan. Yang kedua, dapat dibuktikan kebenarannya. Dan untuk opininya, Ya. di mana kejadian itu memang belum terjadi. Iya. Dan yang kedua, opini itu belum bisa dibuktikan dengan kebenarannya atau faktanya. Oke, benar sekali ya. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Cipta Dewi. Cipta Dewi apa berapa dulu nomor absennya? Coba Cipta Dewi absen berapa, AP berapa? Cipta Dewi, halo. Silakan Cipta Dewi, AP berapa, kelas berapa? Nomor absen berapa? Iya. Cipta Dewi, bisa mendengar suara Ibu? Oke, mungkin nanti aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Silakan fakta dan opini perbedaannya lagi 2, selain yang sudah dibilang sama Cipta. Oke, kita cari pendatang baru saja ya. Cynthia Dewi, silakan Cynthia Dewi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Cynthia. Perkenalkan, nama saya Putri Cynthia Dewi dari kelas 12 sampai 8, nomor absen 23. Oke, silakan Cynthia Dewi. Perbedaan selanjutnya yaitu dari fakta, yaitu dapat berupa angka, dan bersifat objektif, yaitu sikap yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan dari opininya sendiri yaitu masih bisa diperdebatkan atau dipertanyakan, dan bersifat subjektif, yaitu lebih menduga-duga. Oke, subjektif berarti lebih ke pribadi sifatnya. Oke, terima kasih Cynthia Dewi, sudah benar ya. Ada 4 perbedaan antara fakta dan opini. Jadi Ibu harapkan kalau kalian sudah tahu teorinya seperti apa, prakteknya juga mungkin lebih gampang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Opini, dia sama dengan pendapat atau argumen. Nah, dari
opini ini dapat lagi dipilah-pilah. Nah, dibedakan jenisnya. Apa saja bentuk-bentuk dari opini? Silakan yang mau jawab, angkat tangan ya. Oke, silakan Cynthia Yuni. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nama saya Niko Masinta Yuni Hanani dari 12 sampai 7, nomor absen 24. Sampai 7 ya? Ya. Absen 24? Ya. Oke, silakan jawabannya. Opini dalam teks editorial dapat berupa kritik atau tanggapan yang bersifat membangun. Yang kedua itu penilaian, memberikan nilai baik atau buruk. Yang ketiga, prediksi, ramalan yang akan terjadi. Yang keempat, harapan atau keinginan, tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir, kelima yaitu saran atau memberikan solusi. Oke, coba sekarang tanpa membaca. Bisa nggak? Ingat nggak? Kritik dapat dibagi menjadi 5, yaitu kritik, tanggapan yang Opini dapat dibedakan menjadi 5. Opini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu kritik, tanggapan yang dapat membangun, tanggapan yang bersifat membangun. Yang kedua yaitu penilaian, yaitu memberikan nilai yang bersifat baik maupun buruk. Yang ketiga itu prediksi atau ramalan yang akan terjadi. Yang keempat itu harapan, keinginan, tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir yaitu saran atau memberikan solusi. Oke, bagus ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, teks editorial biasanya ditulis oleh siapa? Dan, dua pertanyaan ya, karena gampang. Teks editorial ditulis oleh siapa? Dan teks editorial itu berupa paragraf apa? Jelaskan singkat. Ayo, silakan angkat tangan ya. Ayo, selain Cipta Dewi sudah tadi ya. Tidak ada yang angkat tangan? Oke, biar tidak lama kita menunggu, silakan Cipta Dewi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya Nika Cipta Dewi dari kelas AP6 nomor absen 11. Oke, tadi tidak sempat ya. Oke, sekarang sudah. Silakan. Teks editorial itu ditulis oleh redakturnya atau pimpinan dari pimpinan dari apa namanya tuh yang membuat artikel atau pimpinan redaksi. Dan teks editorial ini termasuk pada paragraf eksposisi. Sekian Ibu, maaf kalau salah. Oke, Cipta Dewi, tunggu sebentar. Kenapa dia tergolong teks eksposisi? Di mana teks editorial ini menyatakan, berisikan mengenai mengevaluasi, menjelaskan, dan mengidentifikasi, di mana teks eksposisi itu termasuk ke dalam menjelaskan, mengevaluasi, dan mengidentifikasi. Seperti itu. Oke, terima kasih Cipta Dewi untuk kedua kalinya. Oke, Ibu akan menjelaskan. Nah, teks eksposisi itu benar, dia tergolong teks editorial tergolong ke dalam teks eksposisi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya masih sama. Pertanyaan berikutnya adalah, sebutkan dan jelaskan singkat saja struktur dari teks editorial. Silakan. Oke, Yulia Stuti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nika Ilyasuti dari kelas 12 AP6, absen 34. Ya, Di sini silakan. saya akan menjelaskan struktur yang ada di teks editorial. Yang pertama yaitu tesis, yaitu pernyataan umum ya, mengenai berita yang dibahas. Yang kedua yaitu argumentasi atau pandangan. Pandangan penulis terhadap suatu peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, di mana penegasan ulang ini menegaskan apa yang dibicarakan di argumentasi itu ataupun di penegasan ulang ini bisa berupa tanggapan atau berisinya saran. Terima kasih. Oke, terima kasih Yulia Stuti. Nah, apa yang dibilang Yulia Stuti itu, itulah yang menjadikan teks editorial itu bentuknya adalah eksposisi. Dia termasuk ke dalam paragraf eksposisi. Oke. Terima kasih ya untuk tanya jawabnya cukup sekian. Sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas sekarang itu adalah satu, yaitu merancang teks editorial. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu merancang teks editorial melalui kegiatan belajar dari rumah secara mandiri dan bertanggung jawab. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum kita mau merancang teks editorial, kita tegaskan lagi sistematika dari teks editorial itu. Jadi, kalau kalian nanti membuat teks editorial, minimal harus ada ini. 1. Tesis atau pernyataan umum. Yang kedua, argumentasi atau pandangan. Dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan lagi tesis itu apa, argumentasi itu apa, penegasan ulang itu apa, karena tadi sudah juga dijelaskan oleh Yulia Stuti. Kita langsung ke contoh saja ya, biar kalian langsung melihat. Nah, ini adalah contoh teks editorial yang singkat. Judulnya itu adalah peningkatan pelayanan rumah sakit. Bisa kalian lihat di slide. Pernyataan tesis seperti ini. Dan argumentasinya seperti itu, dan pernyataan ulangnya seperti itu. Oke, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu, nanti kalian baca selebihnya. Oke, tesis itu sama dengan pernyataan pendapat atau juga isu yang akan diangkat dalam teks editorial ditulis di dalam tesis. Namun sebelumnya, tesis itu berisi penjelasan atau definisi boleh, pandangan umum tentang apa yang akan dibahas juga boleh. Kemudian baru masuk ke dalam isu. Nah, coba kalian perhatikan. Pada tahun lalu, masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di Rumah Sakit Indonesia. Itu adalah pernyataan umum dulu, untuk masuk ke isu. Salah satu keluhan masyarakat, yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Itu isunya. Melayani pasien yang kurang memuaskan di rumah sakit, itu isu yang diangkat. Kemudian, argumentasi dari isu ini adalah yang mendukung ya, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara memperbaharui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah ini fakta, sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima, bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Nah, itu adalah argumen. Argumen ini berisi fakta-fakta yang mendukung isu kalian. Jadi, agar isunya itu lebih meyakinkan pembaca, jadi ditulislah di argumentasi alasan-alasannya. Alasan-alasan itu bisa berupa fakta-fakta. Ada yang berupa angka, ada juga yang bersifat opini dari penulis itu sendiri. Nah, kemudian di pernyataan ulang atau penutup atau penegasan ulang sama, masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia dan menjadi lebih nyaman. Nah, itu merupakan pernyataan ulang. Kalian bisa lihat dari kata berharap, berarti dia opini yang berupa harapan. Jadi saran. Sudah?
Jadi seperti itu saja, simpel saja. Tapi kalau misalnya kalian ingin teks editorial yang kalian tulis itu panjang, bisa kalian angkat di argumentasi lebih banyak. Jadi alasan-alasan yang kalian tulis terkait dengan isu yang kalian ambil, itu bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Kalau ini kan simpel saja, poin-poinnya saja. Sudah, kalian perlu membacanya, silahkan dibaca dulu. Hmm? Maaf ya. Oke, sambil membaca contoh dari teks editorial, kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangannya. Karena ini nanti kaitannya, setelah Ibu jelaskan mengenai contoh teks editorial, kalian akan Ibu ajak untuk merancang sebuah teks editorial. Nah, jadi silakan kalian bertanya apa yang kalian tidak pahami atau kurang mengerti atau baru masuk Zoom, silakan kalian tanyakan, mau diulang seperti apa, silakan. Ibu dengan senang hati akan menjawabnya. Silakan angkat tangan kalian. Ayo, silakan ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut ke merancang teks editorial. Tidak ada yang bertanya. Bisa dilanjutkan? Oke, kita akan belajar sekarang merancang teks editorial, tapi Ibu tentukan biar tidak topiknya kemana-mana. Jadi Ibu tentukan topiknya dan judulnya langsung, serta yang lainnya. Kita lihat sekarang. Kita mulai merancang teks editorial. Nah, judul yang kita ambil adalah mencipta lingkungan bersih dan nyaman di sekolah. Tentunya sekolah, pasti kalian sudah pernah kan belajar di sekolah, jadi tahu bagaimana kebersihannya, kenyamanan yang kalian inginkan seperti apa. Nah, itu nanti bisa kalian masukkan ke argumen kalian. Tapi Ibu tentukan fakta-faktanya. Oke, kita mulai dari tesis atau isu.
Isu yang diangkat sekarang adalah, kalian yang tulis ya, judulnya atau topiknya sudah Ibu jelaskan, mencipta lingkungan bersih dan nyaman di sekolah. Isu atau tesisnya, lingkungan sekolah, nah ini adalah pernyataan umum dulu, sebelum masuk ke isu. Lingkungan sekolah merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan seluruh warga sekolah. Itu ada titik-titik. Kalianlah yang melanjutkan menuliskan isu kalian terhadap lingkungan yang bersih dan nyaman di sekolah itu bagaimana. Ibu pandu dengan fakta-fakta di argumen. Nah, sekarang Ibu silakan kalian catat ya. Nanti Ibu tidak jadi siapa yang sekarang ikut di Zoom ini, jadi kalian bisa langsung buat. Kalau yang tidak ikut Zoom berarti dia harus nonton YouTube dulu. Nah, argumentasinya, jadi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman itu, apa saja yang kalian perlukan argumentasinya atau fakta-faktanya? 1, melaksanakan tata tertib sekolah terkait menjaga lingkungan sekolah. Jadi kalian tambahkan lagi, melaksanakan tata tertib sekolah terkait menjaga lingkungan sekolah. Jadi tata tertib itu gunanya untuk ini, gitu. Misalnya di tata tertib itu ada apa saja bisa. Opini kalian bisa, fakta juga bisa. Kemudian argumentasi yang kedua bisa kalian kembangkan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah pada hari-hari tertentu. Nah, misalnya ini, untuk menciptakan lingkungan bersih dan nyaman di sekolah itu bisa dengan mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah pada hari-hari tertentu. Jadi, antara isu atau tesis, kemudian argumentasi dan nanti penegasan ulang harus nyambung, harus menjadi satu kesatuan. Argumentasi yang ketiga yaitu mencipta sistem pembuangan sampah yang sehat. Nah, bisa kalian kembangkan itu, mencipta sistem pembuangan sampah yang sehat itu seperti apa? Jadi silahkan kalian tulis, kalian catat dulu nanti biar kalian bisa kembangkan. Jadi Ibu kasih bantuannya, kalian yang melanjutkan. Kalau di isu, kalian tinggal menambahkan isunya apa, kemudian di argumentasi, kalian tinggal menambahkan pandangan kalian atau pendapat kalian di fakta-fakta yang sudah Ibu berikan, di argumentasi-argumentasi yang Ibu berikan, ada 3 poin. Untuk penegasan ulangnya, oke, nanti silahkan kalian catat dulu. Oke, kalau yang tidak sempat mencatat, nanti di e-learning Ibu akan tampilkan ini lagi. Kemudian untuk penegasan ulang atau pernyataan ulangnya, oke, lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman dapat mendukung tumbuhnya prestasi siswa di sekolah. Prestasi di sekolah tidak hanya dipengaruhi, maksudnya dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh anak-anak yang giat belajar atau memahami pelajaran di sekolah, tetapi juga lingkungan di sekolah yang mendukung. Nah, kemudian ada titik-titiknya itu, silakan kalian lanjutkan dengan saran-saran yang bisa kalian berikan terkait dengan isu dan argumen yang kalian sampaikan di tesis dan argumentasi. Jadi Ibu pandu sudah sedikit-sedikit, jadi kalian tinggal melanjutkan saja agar dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Paragraf yang Ibu minta, minimal jadinya itu ada 3 paragraf. Kalau lebih dari itu boleh, kalau kurang dari 3 nggak boleh. Sudah? Sebelum Ibu akhiri nanti, silakan ada yang mengajukan pertanyaan terkait tugasnya. Dan tugas ini nanti silahkan kalian tulis dan kalian kirim di e-learning. Nanti Ibu akan masukkan ini lagi dan kalian silahkan langsung jawab saja di e-learning. Sudah, silahkan yang mau bertanya. Kalau kalian kurang mengerti dengan apa yang Ibu sampaikan hari ini, silahkan kalian tanya di sini, karena di e-learning kalian nggak bisa bertanya. Ada pertanyaan, silakan. Sebelum Ibu akhiri.
Silakan, ada yang bertanya sebelum nanti Ibu akhiri. Apa yang Ibu tulis di merancang teks editorial, itulah tugas kalian di e-learning nanti. Jadi kalian, kalau yang sudah menulis mungkin atau sudah mencatat, jadi kalian bisa langsung saja kembangkan. Kalian bisa mencari argumentasi itu, fakta-fakta atau pendapat yang kalian inginkan itu bisa kalian cari dimanapun. Berdasarkan pendapat kalian bisa, dari sumber-sumber lain, media massa juga bisa. Jadi bebas, kalian bisa cari dimanapun. Tapi agar dari isu, argumentasi, dan penegasan ulang, itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh, biar nyambung dia. Informasinya itu atau data-data atau opini atau fakta-fakta di argumentasi bisa kalian cari di media massa yang lain. Atau kalau misalnya kalian pengen opini dari kalian, bisa. Jadi kalian bisa masukkan opini. Jadi yang murni adalah pendapat kalian atau opini kalian ada di isu dan ada di penegasan ulang. Itu murni dari pendapat kalian. Kalau di argumentasi bisa kalian cari dari media-media massa atau dari sumber-sumber yang lain. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita adalah merancang teks editorial. Ketika kalian merancang teks editorial, yang paling penting yang harus ada dalam teks editorial adalah satu, tesis atau pernyataan umum atau isu yang akan kalian angkat di dalam teks editorial. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi berarti pendapat kalian. Nah, pendapat itu bisa berupa fakta ataupun opini. Dan yang terakhir yang harus ada dalam teks editorial adalah penegasan ulang. Penegasan ulang hampir sama dengan kesimpulan, dia bisa berisi saran terkait dengan isu yang kalian angkat dan argumen-argumen yang kalian sampaikan di dalam teks editorial. Jadi yang harus ada minimal dalam teks editorial adalah tesis atau isu, argumentasi atau pendapat, penegasan ulang atau pernyataan ulang. Oke, sudah ya. Terima kasih atas kesempatan Ibu bisa mengajar di sini dan Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.